Alhamdulillahilladzi awsala al-muqbilin ilaihi biqadrihi ila al-maratib al-'aliyah wa ballaghahum bi barakati nabiyyihi wa li amniyah wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad al-'abdi as-salih al-qa'imi bima istata'a min haqqi rububiyyah wa alihi wa ashabihi khairil bariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad sahibul akhlaqis saniyah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita perbaharui dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melakukan setiap perintah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Utamanya dengan menjaga anggota tubuh kita agar tidak berbuat sesuatu yang menjadi sebab murka Allah Subhanahu wa taala, mulai dari ujung rambut hingga telapak kaki kita, sebab semuanya adalah nikmat yang harus kita syukuri dengan menggunakannya untuk beribadah dan berbuat baik, bukan untuk berbuat maksiat dan kerusakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan menyampaikan mengenai pentingnya menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat, utamanya mengenai anggota tubuh yang paling berbahaya dan paling mudah terperosok ke dalam jurang maksiat, yaitu mulut atau lisan. Namun demikian, lisan juga dapat mengangkat seseorang menggapai derajat yang tinggi bila mampu menjaganya. Dalam sebuah hadis disebutkan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aktsara ma yadkhulul jannah? Qala taqwallahi wa husnul khuluq. Qala wa ma aktsara ma yadkhulun nar? Qala al-ajwabani al-famu wal farju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah sesuatu yang paling banyak mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga? Beliau lantas menjawab, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Rasulullah SAW kembali ditanya, lalu apakah sesuatu yang paling banyak menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka? Beliau menjawab, dua lubang, yakni mulut dan kemaluan. Mengapa lisan begitu berbahaya bagi seseorang kelak di akhirat? Karena lisan sangatlah ringan dalam berbuat. Ia bisa begitu mudah untuk digerakkan, namun begitu sulit untuk dikendalikan. Maksiat yang ditimbulkan lisan nyaris bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan tenaga maupun biaya. Berbeda dengan maksiat anggota tubuh yang lain yang harus menggunakan tenaga atau biaya. Oleh karenanya, bahaya lisan sangatlah besar dibanding anggota tubuh lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maksiat-maksiat yang ditimbulkan oleh lisan itu memang banyak sekali macamnya. Di antaranya adalah ghibah, yakni membicarakan orang lain dengan sesuatu yang membuatnya marah andaikan dia mendengarnya. Dengan terang Allah melarang seseorang berbuat ghibah. Bahkan Allah mengibaratkan ghibah sama halnya memakan bangkai saudaranya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fadarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tutuplah kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di zaman yang serba modern ini kita harus lebih berhati-hati mengingat perbuatan dosa yang merajalela.
terkadang terjadi tanpa kita sadari. Contoh yang nyata adalah banyaknya ujaran-ujaran kebencian, hinaan, cacian ataupun semacamnya yang beredar di dunia maya. Bukankah begitu mudahnya hal-hal demikian keluar dari seseorang? Seakan kita lupa bahwa setiap apa yang kita perbuat pasti dicatat oleh malaikat. Maka sangat wajib kita berpegang pada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dari siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari pembicaraan yang batil dan memohon taufik kepada Allah agar senantiasa berbicara yang benar, baik ataupun diam. Semoga Allah mengangkat derajat kita dan senantiasa terus meningkatkan derajat kita setinggi-tingginya di akhirat, di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah.